Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halaman 19 baris 45. Ada 2 kalau 5. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi qawlihi bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits. Innamal 'ilmu bit-ta'allum wa innamal hilmu bit-tahallum. Sadaqallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika min asy-syahidin wasy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Syahidul baik dari Allah. Anda dan keluarga, kemudian Abu Muji dan keluarga juga khusus wabil umum kepada segenap santri kajian malam Selasa. Semoga Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita hati yang penuh dengan istiqomah Allah dan kata kita untuk senantiasa bisa mempertahankan dan sampai kita waktu itu. Amin. Baik, yang pertama sekali kita mengucapkan alhamdulillah, izin Allah Ta'ala juga bisa sangat tinggi ini salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah tercurah kepada beliau karena salawat tidak merupakan wasilah ataupun tarik menghubung kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada amal ibadah yang kita laksanakan kecuali wasilah dari Rasulullah. Bahkan setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah akan mu'allaq rakatun di antara langit dan bumi dan tidak akan pernah tersampaikan kepada hajat kita sebelum disalawatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membuktikan bahwa maqam martabat tongkat yang diberikan Rasulullah SAW adalah merupakan jantung dan hati dari segala perkara ibadah dan ibadah yang kita persembahkan. Maka cintailah Rasulullah SAW meskipun cinta yang kita miliki belum mampu kita buktikan dan kita argumentasikan, karena mahabbah ada 2. Pertama, mahabbah ada dalil, yang kedua ada mahabbah yang tidak memiliki dalil. Pertama, ada mahabbah yang hanya sekedar ungkapan, belum ada bukti yang benar-benar yang sempurna. Yang kedua adalah memang cinta yang benar-benar bisa kita buktikan. Seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ja'arujun dan Nabi dalam riwayat Abdullah bin Abbas, kemudian berkata, ya Rasulullah, mata sa'at. Rasulullah, kapankah hari kiamat itu? Dengan penuh heran Nabi bersabda, famada a'datta laha. Memang apa yang telah kau siapkan untuk menyongsong dan menghadapi hari kiamat? Seolah kau sudah punya semuanya, kata Nabi. Maka dikatakan si sahabat ini, ma'a'alatu bi kasrati salatin wa shaumin wa shadaqat. Bukanlah aku menyiapkan amal ibadah untuk menyambut ini dengan sholat yang banyak, puasa yang banyak, zakat yang berlimpah segala macam. Lakin yang aku tahu adalah aku mencintai Allah dan aku mencintainya. Maka dijawab Nabi, al-mar'u yuhsyar ma'a man ahabba. Setiap seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Maka walaupun rasa cinta yang kita miliki kepada Nabi baru sekedar sebuah persembahan dalam untayan kata, belum memiliki bukti yang benar-benar sempurna, tapi yakinkanlah bahwa cinta kita akan memiliki nilai di hadapan Allah, dan cinta inilah yang akan membuat kita terhubung dengan sang baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syafaat itu menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi ada 8, dan syafaat yang paling besar adalah namanya syafaatul ummah. Manakah dia? Yaitu percepatan waktu untuk menghitung amal ibadah, karena manusia ribuan bahkan ratusan ribu tahun dalam penantian, sehingga Rasulullah SAW yang menjadi aplikasi untuk kita cepatkan. Maka banyaklah selawat dengan Nabi SAW. Selawat itu banyak. Ada yang selawat yang ketika kita sampaikan cinta kepada Nabi, belum tentu maksudnya cinta itu langsung dibalas oleh Nabi. Ada yang selawat yang kalau kita bacakan bahkan mengalahkan seluruh isi selawat yang lainnya. Suatu ketika pernah seorang sahabat Arabi yang tidak dikenal datang ke dalam masjid Nabawi sementara Nabi bersama para sahabat. Di sana ada Abu Bakar Siddiq, manusia terbaik yang kita ketahui bahwa amal ibadahnya Abu Bakar dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Al-Albani, andaikan ditimbang seluruh amal ibadah umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir dilahirkan di atas dunia di alam semesta, maka tidak akan bisa mengalahkan ibadah Abu Bakar Siddiq. Ibadah Abu Bakar Siddiq tak mampu kita kalahkan, meskipun kita beramal mungkin ribuan bahkan ratusan ribu tahun. Tapi satu ketika mereka berkumpul bersama Nabi, di sana ada Abu Bakar dan ada sahabat yang lain, dan sahabat yang utama-utama, itu sahabat yang afdaliyah. Maka kemudian seorang laki-laki ini datang dipanggil Nabi dan didudukkan di samping Nabi, seakan menggeser tempat duduk daripada Abu Bakar Siddiq. Penuh heran mereka bertanya kepada Rasul, emang siapa dia Rasulullah? Oh, dia orang biasa, kata Nabi. Apa ibadah dia kok sampai seakan-akan memindahkan ataupun menggeser kedudukan Abu Bakar Siddiq? Kata Nabi, dia bersolawat dengan satu sholawat yang orang tidak mampu membaca salawat seperti dia, bahkan salawat dia tak mampu. Belum pernah ada orang yang mengalahkan. Manakah dia salawatnya? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi'adadi may yusalli alaihi
Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaihi. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu bis salati alaihi. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama amarta bis salati alaihi. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama yanbaghi bis salati alaihi. Salawat yang ini belum ada satu pun kata Nabi dalam satu riwayat, satu salawat yang mampu mengalahkannya kalau kajian tentang hikmah ataupun kelebihan daripada pahalanya. Hingga inilah yang membuat sampai Abu Bakar As-Siddiq seakan tergeser dari kedudukan di samping baginda Rasulullah SAW. Maka intinya salawat itu adalah merupakan penghubung, dan salawat balasan cinta atau salawat supaya cinta kita dibalas oleh baginda Nabi. Maka amalkanlah salawat yang dinamakan karimul aba'i wal ummahat, yaitu Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad karimul aba'i wal ummahat. Maka itu adalah balasan ataupun salawat kita atau cinta kita akan dibalas oleh baginda Nabi, tentunya dengan jawaban sebagaimana apa yang kita harapkan. Maka saudara kaum muslimin, kita kaji hadis yaitu 149, arba'un ya la yusibna illa bi'ajabin. Ada 4 perkara tidak akan ada yang mampu menghilangkan pahalanya kecuali karena 4 perkara. Ada 4 perkara yang tidak pernah jadi musibah, ya, tidak pernah jadi musibah kecuali ujub ma'alasy. Ada 4 perkara yang tidak akan bisa batal pahalanya kecuali karena ujub. Karena ujub, bangga terhadap diri, maksudnya ujub banget. Jadi tidak obatun pasti jadi pahala, tapi ketika ada ujub maka hilanglah pahalanya. Ada 4 perkara yang tidak akan bisa batal pahalanya kecuali ada ujub dalam hatinya. Pertama, as-sumtu, diam. Wa huwa awwalul ibadah. Diam itu adalah awal atau dasar segala ibadah. Wa huwa awwalul ibadah. Diam itu adalah dasar segala ibadah. Yang kedua, wat tawadhu, rendah hati. Yang ketiga, wa zikrullah, berzikir kepada Allah. Yang keempat, qillatus syai'in, bisa menerima kekurangan yang Allah ujikan. Qillatus syai'i, bisa menerima kekurangan atau serba kekurangan yang Allah ujikan oleh Allah Ta'ala. Jadi kacau. Qillatus syai', bisa menerima apa adanya, itu beda, bisa menerima apa adanya. Kita ulangi, arba'un la yusibna illa bi'ajabin, 4 perkara yang tidak akan ada yang bisa membatalkan pahalanya kecuali ujub. Pertama, as-sumtu, diam. Wa huwa awwalul ibadah, diam itu adalah awal daripada segala ibadah. Yang kedua, tawadhu. Yang ketiga, zikir kepada Allah. Keempat adalah menerima apa adanya. Baik saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kata Nabi SAW ada 4 terpuji, ada 4 sifat terpuji, yang dimana 4 sifat ini adalah merupakan membuat seseorang akan semakin dekat dengan Allah. Namanya maqam qurbah. Yang pertama adalah diam. Dalam hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Pilihan dalam kehidupan cuma 2. Pertama, kalau Anda tidak bisa berkata baik, maka mestilah Anda diam. Ya kan? Kalau bisa berkata baik, silahkan Anda berbicara. Tapi ketika pembicaraan kita tidak mengandung kebaikan, potensinya adalah mengandung dosa ataupun kemaksiatan, maka auliyasmut, diamlah, kata Nabi SAW. Maka bagaimanapun diam itu adalah emas, ya kan? As-sukutu dhahabun atau as-sumtu dhahabun. Diam adalah emas dan bicara itu adalah perak. Kenapa? Karena orang kalau diam maka tidak akan ada terkontaminasi dengan kata-kata yang disampaikan bisa menyakitkan ke dalam hati orang lain, ya kan? Tapi terkadang ada sifat, maksudnya memang mau lahir ini tidak bisa sip, apalagi kadang-kadang maksudnya yang diungkapkan itu adalah membuli orang atau ngerjain orang, malap-lapi segala macam kan, malap-lapi nasi tonton maksudnya kan, akhirnya bahat kelak sakit hati. Nah, kalau dia sifat bawaan atau sifat lahir maksudnya, maka susah untuk kita hentikan. Sampai di zaman Rasulullah SAW maka mesti logo. Nabi itu pernah nggak dibully? Ada seorang sahabat namanya Nu'aiman bin Ibn Umar bin Raf'ah. Nu'aiman bin Ibn Umar bin Raf'ah yang suka mengerjain Rasulullah SAW. Contohnya satu ketika, kenapa memang ngarasip maksud dalam. Satu ketika dia melihat pedagang madu dari Yaman, dari pagi sampai sore satu orang pada pelanggan yang belanja kepada pedagang pagi ini. Akhirnya dengan dasar rasa kasihan dia ajak lagi sang pedagang, ayo saya bawa kemana? Itu ada rumah, kok ketuk pintunya, berikan suka bantu Anda. Dan seolah-olah maksudnya ini perintah kepada dia dan uangnya akan ditagih kepada orang yang mengambil batu ini. Maka diketuk sama pedagang pagi itu. Sampai salam kedua baginda Nabi, ya Rasul, ini kiriman atau diperintahkan oleh Nu'aiman, kata si pedagang madu kepada Rasulullah.
Tahu Rasulullah banyak madu, maka dikumpulkan para sahabat Nabi, dibagikan sampai ludes habis semuanya. Sehingga setelah madu habis, datang si pedagang, mana uangnya ya Rasulullah? Kenapa minta uang? Bukankah ini kau berikan kepada saya, kata Nabi? Bukan, ini perintah daripada Nuaiman. Maka dipanggillah Nuaiman. Ya Nuaiman, apa yang kau lakukan? Kenapa kau kerjain saya, kata Rasulullah? Maka kata Nuaiman, ingin saya melakukan kebaikan ya Rasulullah, tapi saya tidak punya duit. Saya cuma punya bakat, maksudnya ngerjain orang, tapi tujuannya adalah kebaikan. Maka tersenyumlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah akhlak yang dimiliki oleh Nabi. Ini Nuaiman. Jadi terkadang adalah sifat bawaan. Dan suatu ketika lagi Nuaiman ini diajak Abu Bakar Siddiq, itu berdagang ke negeri Syam. Kemudian satu lagi sahabat di teman namanya Suwaibat, ya kan? Suwaibat, Abu Bakar, kemudian Nuaiman berangkat ke negeri Syam. Suwaibat dapat tugas untuk menjaga makanan. Dan amanat yang disampaikan Abu Bakar, kalau si Nuaiman minta makanan dia Suwaibat, jangan kasih dulu waktunya. Maka kemudian Nuaiman yang tukang makan meminta, berikan saya sepotong roti. Oh tidak bisa, ini amanah daripada Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian Nuaiman kata, kalau anda tidak beri rotinya akan saya kerjain kamu. Memang sifatnya memang kerja saja. Terserah ente deh, kata si Suwaibat. Maka berangkat mencari pasar hamba sahaya. Kemudian dia katakan kepada pedagang-pedagang hamba atau pembeli hamba, saya punya satu hamba saya ini pintar, coba kelebihannya satu. Kalau dia ditangkap, maksudnya kalau dia ditangkap, kalau anda pegang tangannya, dia akan berkata, saya bukan hamba, saya adalah orang merdeka. Itu saja kesalahan dia. Berapa harganya? Tak usah mahal-mahal, cukup kau beri aku untuk beli roti atau 2 helai roti untuk saya makan. Itulah harga daripada hamba saya itu. Lalu dikasih roti, kemudian dijemput paksa. Ya terpaksa mentung, saya bukan orang hamba, saya merdeka. Ini menentukan, oh benar ini hamba yang sudah dijual oleh si Nuaiman. Dijual. Ketika Abu Bakar Siddiq datang, mana Suwaibat? Telah saya jual ya Abu Bakar. Kenapa? Saya minta makan, nggak dikasih, yang saya jual dia untuk beli makanan. Maka tersenyum Abu Bakar dan ditebus kembali. Pulang ke kota Madinah, disampaikan kepada Nabi. Nabi sampai bertahun-tahun jika ingat kisah daripada Nuaiman, maka muncullah senyum di bibir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada memang kadang-kadang sifat bawaan orang memang tukang bicara, memang tukang ngomong, ya kan? Dan nggak bisa diam. Nah, tinggal kita arahkan cara pembicaraannya, jangan sampai mengkontaminasi terhadap mesra. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diam itu adalah emas. Maka diam itu bagaimanapun akan menjadi pahala dan kebaikan selama orang yang diam tidak ada unsur ujub dalam hatinya. Tapi kalaupun dia diam, namun ada seolah dia berbangga diri terhadap dirinya. Contoh, au kanna parsipanau sokul, sudah konkalak konsumsi pohon sebalik bid'ah. Berarti timbul ujubnya, maka ujub ini yang menghilangkan pahala daripada diamnya. Andaikan tidak ada ujubnya, selama diam dia akan dihitung sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan arba'un la yusibna illa bi'ajab, 4 perkara akan menjadi pahala kecuali ada ujub. Pertama adalah diam, jelas, ya kan? Kemudian yang kedua, kata Nabi, huwa awwalul ibadah. Diam itu adalah ibadah yang paling gampang. Tapi yang jelas, diam ketika tidak diperlukan untuk bicara, paham? Tapi kalau diperlukan untuk bicara, mesti kita bicara. Contoh, merasa hukum kalah, kan bagaimana hukumnya ini Ustaz? Kata Nabi, diam itu adalah ibadah. Ini nasib saja mengajar dia. Lalu sungan nabar lo baik. Kalau lo mengerti lulus, aman lusok no, lusok mari, mati bau, oh lusok mangan. Mati maleho, ya kan? Oh, sip. Oh, ini juri dari sip. Pistik esok, pistik ko, asok aja jawab ko. Jangankan makan dan mati, mengidam ko memelus kau. Nggak dia memang merupakan. Wih, ada saat nak ujian dan sudah kan. Jangankan makan dan mati, mengidam ko memelus kau. Sekarang mau lagi. Jadi diam itu adalah zikir, ya kan? Diam itu adalah pahala selama hatinya tidak terkontaminasi oleh sifat ujub, maksudnya. Jadi daripada berkata tidak benar, apalagi punya efek akan menusuk ke dalam sukma orang lain karena kata yang kita sampaikan, maka ambillah diam, falyakul khairan aw liyasmut. Pilihannya ada 2, katakan kebaikan atau hendaklah Anda diam. Makanya kan Imam Ahmad bin Hanbal menasihatkan sampai bahwa ihfaz arba'an idza kunta fi arba'in. Jagalah 4 jurus ketika Anda berada pada 4 keadaan. Pertama, idza kunta fi shalah fahfaz qalbak, dalam salat jaga hati, kan? Kemudian wa idza kunta fi buyutin nas fahfaz ainak, ketika di rumah orang jaga mata.
Jangan buka berangkas kamar ini itu segala macam rumah orang. Idza kunta fi wajhin nas fahfadh lisana. Di hadapan orang jaga lisan, bicaralah seperlunya. Tak perlu Anda bicarakan apa yang Anda tahu semuanya, tapi apa yang Anda bicarakan mesti Anda tahu apa artinya. Tak perlu Anda jelaskan semua yang Anda tahu dalam isi hati Anda, tapi apa yang kita sampaikan ke orang mesti ada pertanggungjawabannya, ya kan? Kemudian yang keempat adalah idza kunta fil ma'idah, ketika kita dihadapkan kepada makanan, maka makanlah seperlunya. Ulang buat rak berkumpul sudah kerenangan atau siap atau lain, ya kan? Maka diam adalah pahala selamat terkontaminasi oleh sifat ujub. Kemudian yang kedua, tawadhu. Tawadhu itu lawan daripada takabbur. Takabbur adalah besar hati, tawadhu adalah rendah hati, ya kan? Takabbur adalah sifatnya iblis laknatullah, tawadhu adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ungkapan Al-Barzanji dikatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu, ya kan? Adalah Rasulullah itu sangat haya, sifat malunya luar biasa, wat tawadhu, dan sifat rendah hatinya sangat luar biasa. Betapa tawadhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai seorang sahabat yang pernah pipis di masjid Rasulullah namanya Al-Furaisun, kan? Tapi Rasul tidak pernah memarahinya. Kata Nabi, kita bersihkan pipisnya, nggak masalah. Dia baru tahu baru masuk agama Islam bintang-bintang. Begitu ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa tawaduknya Rasulullah SAW, yang notabene-nya beliau diciptakan adalah asal segala penciptaan. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka, ya kan? Tapi ketika beliau Allah tawarkan, apa yang kau inginkan pangkat ya Muhammad dalam peristiwa Mi'raj, ya kan? Ning Nabi bintang asuni, qad ittakhadhta Ibrahim khalila واتخذت عيسى روحا واتخذت موسى كلاما وألنت الحديد لداود, ya kan? وأعطيت الملك العظمة لسليمان. Kau jadikan Ibrahim adalah kekasihmu, kau jadikan Isa adalah ruhullah, ya kan? Kau jadikan Musa adalah kalammu, kau lembutkan besi kepada Nabi Daud. Kemudian kau berikan kerajaan yang sangat kuat biasa kepada Sulaiman. Angwaudu ya Allah, kalau saya terserah Allah. Padahal Allah sudah berlakukan. Gue tenang akan ditawarkan, tidak bisa jauh sadai tinggal di nah, coba ini baik tidak mereka punya uang gitu pak, ya kan? Tidak bisa jauh sadai tinggal bisa deh. Kalau rumit menuni kan, itu tahu. Makanya terangkatnya buruk nama obat Nabi. Buruk nama kan baru ujung dua kali pakai. Pertama kali dipakai Nabi Ibrahim ketika berangkat menjenguk anaknya ke tanah Mekah dari Palestina. Buruk. Kemudian yang kedua, setelah dia mendengar bahwa seorang nabi atau seorang manusia terbaik akan diberangkatkan bertemu dengan Allah, murung, susah gelisah gundah gulana, diam dari 1000 bahasa. Jibril datang melihat mana di buruk yang akan dibawa dan ditumbangkan Nabi. Semua menunjukkan permainan, ya kan? Lompat sana lompat situ dengan sejuta kaya, melainkan satu burung duduk termenung bagaikan diselimuti oleh sejuta pikiran. Didatangi oleh Jibril, apa yang terjadi? Mada hadatha, what's happened? Oh, saya merindukan Muhammad, tapi saya tahu tak mungkin aku bisa menjadi tumpangannya. Kenapa? Karena di antara ini buruk-buruk semua saya lah yang paling tidak memiliki kekuatan. Dan tidak pantas juga, karena dulu saya sudah pernah dipilih, yaitu membawa Nabi Ibrahim berangkat dari Palestina menuju tanah Mekah saat mengunjungi anaknya dan membangun Ka'bah. Sementara yang lain menunjukkan permainan dan jurusnya, cuma satu yang tidak menunjukkan permainan dan jurusnya. Itulah buruk yang akan dijatuhkan pilihan untuk menjadi tumpangan manusia yang paling mulia. Itulah Rasulullah SAW. Karena apa? Karena tawadhu'nya. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang tawadhu Allah angkat, siapa yang takabbur Allah anjlokkan. Buktinya iblis laknatullah. Jadi tawadhu itu pasti jadi pahala, kecuali dia tawadhu terkontaminasi oleh ujub. Maidaho isun au min sukna dia kan simpan dan madin pun au minus ambo serius dan ningna saja bahkan ujub kan antum dan luhum ningna usir tidak mau kan ai warna ujub nih. Jadi pahala tawadhunya akan hilang ketika terkontaminasi oleh rasa ujub bangga terhadap diri. Dua, yang ketiga zikrullah, kita berzikir kepada Allah. Dia dong nama buat kita berzikir itu Tuhan bang, hati-hati dong. Zikir kol, dia mau buat itu. Ria, nggak mungkin, nggak kalau kamu buat berzikir. Gitu sumpah, suipu jalak, ibege supingku, nggak mungkin. Nggak ada betul berzikir, waktu itu udah berzikir.
Terus penyakit apa yang bisa menghilangkan pahala zikirnya? Ujub, selesai. Sia-sia. Ujub berzikir, nikna saja maka ujub, hilang pahala zikirnya maksudnya. Wa qillatus syai' sama dengan miskin tanpa ada yang tahu, namanya qillatus syai'. Tapi kalau miskinnya digembar-gemborkan, yumumkun aw mana miskinnya bantulah aku, namanya bukan qillatus syai'. Jadi seolah dia rela menerima nikmat Allah meskipun tidak cukup untuk belanja hidup dia. Kan itu menjadi pahala untuk Allah, kan? Sebagaimana khusus Tauri, ada zamanus sukut wal zumul buyut ridha bil qut ila an tamuti adalah zaman yang diam. Maka mesti ridha bil qut, ridhalah sekecil apapun yang Allah Taala kasih tanpa melihat ke atas tentang dunia. Ada pendok mina binta, pertanda orang celaka itu ada 4. Min ahli syaqaw atau min ahli syaqaw arba'atun. Di mana pertama? Yang pertama adalah melupakan dosa yang telah kita perbuat sementara di sisi Allah terpelihara catatannya. Yang kedua, zikrul hasanatil madiyah, mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan. Wa anta la tadri aqbilat amruddak, padahal Anda tidak tahu apakah kebaikan itu Allah terima atau tidak. Tapi kita ingat terus kebaikan kita. Dulu ini saya yang bangun di sekolah. Ninglah saja mana belum tentu dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, an-nadratu ya kan ila man fawqahu bin nisbati 'ala dunya, melihat ke atas urusan dunia. Keempat, melihat ke bawah urusan amal ibadah. Ketika terjadi salah satu 4 sifat ini dalam hati, inilah pertanda orang yang celaka. Betul, ya kan? Makanya sama dengan yang keempat, qillatus syai'. Urusan dunia memang dia mampu menerima berapapun Allah Ta'ala kasih. Sabar hatinya. Tapi ketika muncul ujub di hati dia, kalau saya kan ningna saja makan, orang kalau nggak makan 3 hari nggak bisa. Saya udah biasa miskin, orang memang dari tujuan miskin, tapi ada ujubnya, maka hilanglah pahala qillatus syai'-nya karena ada rasa ujubnya. Maka kesimpulan yang pertama, sumtu adalah diam, tawadhu rendah hati, zikir kepada Allah, rela menerima sekecil apapun nikmat Allah, menjadi pahala selama tidak terkontaminasi dengan racun ujub atau virus ujub. Ketika virus ujub sudah masuk, maka berubahlah angka-angkanya, bukan menjadi pahala tapi menjadi dosa. Jelas? Lanjut. Arba'atun tajri 'alaihim ujuruhum ba'dal maut. 4 perkara yang pahalanya tetap mengalir meskipun setelah meninggal. Sama dia itu pulang teh. Pertama, mamata, orang yang mati, murabitan fi sabilillah, mempertahankan, atau orang yang meninggal terikat di jalan Allah. Orang yang meninggal terikat di jalan Allah, atau boleh orang yang meninggal menjaga perbatasan karena Allah. Itu saja deh. Orang yang meninggal menjaga perbatasan negeri dengan pihak musuh, maksudnya kan panjauh ya sih, jadi satpam maksudnya bang, tapi karena Allah. Yang kedua, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu, ujriya lahu 'amaluhu ma umila bihi, berpahalalah ia sepanjang ilmunya diamalkan orang lain. Berpahalalah ia sepanjang ilmunya diamalkan orang lain. 3, wa man tasaddaqa bisadaqatin fa ajruha yajri lahu ma wujidat, orang yang bersedekah dalam kurung berwakaf, pahalanya akan tetap mengalir selama wakaf dia masih dipakai atau selama wakaf dia masih ada. Terakhir, wa rajulun taraka waladan salihan fa huwa yad'u lahu, seorang laki-laki yang meninggalkan atau seseorang yang meninggalkan anak yang saleh, yang dimana anak yang saleh ini senantiasa mendoakan dia sampai dalam hadis yang lain dikatakan idza mata ibnu adam, sama dia bang, cuma ada usun tambana. Saya jodohkan dengan nabinta kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada amal ibadah
meskipun si pelakunya atau pelakunya sudah meninggal dunia, namun pahalanya akan tetap mengalir dan tidak akan pernah terhenti sampai hari kiamat. Yang pertama adalah yaitu mamata murabitan fi sabilillah, orang yang meninggal karena menjaga perbatasan dengan musuh di jalan Allah. Paham? Paham kan? Perang nggak ikut, mau perang kan selesai kan? Dia cuma ditugaskan menjaga perbatasan. Maka selama kemudian dia tertembak di perbatasan, selama perbatasan ini masih menjadi batas dengan musuh, maka pahalanya akan tetap mengalir kepada dia, karena dialah orang yang pernah mempertahankan markaz ataupun perbatasan sehingga musuh tidak gampang masuk ke dalam. Maka selama ada fisik perbatasannya, ya kan, dia akan tetap menjadi orang yang mendapatkan pahala yang mengalir, ya kan, seperti ibadah-ibadah yang tiga sesudah ini. Yang kedua, wa man 'allama 'ilman ujriya lahu 'amaluhu ma 'amila bihi, siapa yang mengajarkan ilmu yang dimana ilmunya akan menjadi pahala kepada dia meskipun dia sudah meninggal dunia, selama ilmunya diamalkan. Ba'a ilmu brene bertemu galak mulu-mulu ini jadi deh ngai mulu-mulu ini ngarung tuh kena tinggal konon dia lagi bisa dong galak nerama malkon lah kan. Isma contohnya termasuk ini bayi tidak dong kan, aset don kan, ternyata kalau tidak ada ketinggalan asetnya. Jadi ini berangkas yang tidak akan pernah habis. Maka berusaha mengajarkan ilmu yang kita dapat supaya ilmu itu kelak tetap menjadi pahala yang mengalir kepada. Jadi hebat dia Ustaz Hussein bang, Sabdul Halim Khatib kan, ini masih menyusun kita para ulama-ulama yang lain. Sudah membaca nyalak sesudah harus menetek, ya kan? Kemudian yang ketiga, waman tasaddaqa bisadaqatin, alak dan mengeluarkan wakaf. Wakaf dikeluarkan selama masih ada barang yang dia wakafkan, maka akan tetap menjadi pahala yang mengalir kepada dia meskipun sudah meninggal dunia. Dan yang ketiga adalah seseorang yang meninggalkan anak yang soleh, yang dimana anak yang soleh ini senantiasa mendoakan dia. Makanya empat ini adalah kanzul, perbendaharaan ataupun perangkas yang cikal bakal menjadi tabungan kita yang tidak akan pernah habis hingga kapanpun, sampai kita meninggal pun tetap mengalir sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya arba'atun min ghazil jannah, wallahu a'lam bissawab. Kami jawab foto.